seperti ini pernah terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya ketika Khalifah Al-Mutawakkil menjabat sebagai kepala negara. Saat itu, terdapat seorang wanita bernama Zainab yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebut dirinya adalah putri dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Orang-orang pun mempertanyakan, bagaimana mungkin ia masih hidup ketika itu, padahal rentang masa antara zaman Nubuwah dan zaman Daulah Abbasiyah berkisar sekitar 2 abad lamanya, yang artinya, ia telah hidup selama 200 tahun. Jadi zaman dahulu pada masa dinasti Abbasiyah itu juga ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan dia itu mengakunya itu sebagai cucu Nabi. Jadi ada rentang waktu sekitar 200 tahunan dari kewafatan Kanjeng Nabi, itu ada orang perempuan yang mengaku bernama Zainab dan mengaku sebagai cucu Nabi. Ini tentu saja sudah tidak masuk akal. Meskipun pengakuannya ini tidak masuk akal, di tengah masyarakat Zainab menjadi orang yang terpandang dan memiliki pengaruh. Dan meskipun hal tersebut itu tidak masuk akal, tidak ada data konkret, data valid, tapi tetap saja ada pengikutnya, tetap saja ada yang percaya. Bahkan ia memiliki banyak pengikut. Tak hanya itu, ia juga mampu mengeksploitasi harta para pengikutnya. Nah ini yang parah, dia juga mengeksploitasi atau memanfaatkan jemaahnya untuk mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadinya. Maka Khalifah Al-Mutawakkil pun mengeluarkan perintah untuk mengundangnya ke istana. Kamu ini seorang gadis dan Rasulullah telah wafat ratusan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Khalifah mencecar Zainab. Kemudian, jadi Khalifah tadi itu sudah memberikan pertanyaan karena dia juga tidak percaya kalau si perempuan yang mengaku bernama Zainab dan mengaku sebagai cucu Nabi itu adalah benar-benar cucu Nabi. Sebab cucu Nabi bernama Zainab itu sudah meninggal 200 tahunan yang lalu. Dan Zainab berkata, sesungguhnya Rasulullah mengusap kepalaku dan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan masa mudaku setiap 40 tahun sekali. Nah ini alasan si Zainab tadi yang mengaku sebagai cucu Kanjeng Nabi itu mengatakan kalau zaman dahulu ketika Kanjeng Nabi masih hidup itu dia diusap kepalanya, kemudian Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah agar si Zainab yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu diberi umur panjang atau diberi kelebihan berupa bisa awet muda atau bisa menjadi muda kembali setiap 40 tahun sekali. Belum yakin dengan jawaban tidak logis ini, Khalifah Al-Mutawakkil mengumpulkan masyayikh, para tetua, keturunan Ali bin Abi Thalib, putra-putra Al-Abbas, segenap warga Quraisy, dan memberitahu mereka perkara Zainab yang sangat kontroversial ini. Tentu saja hal ini membuat gelisah sang khalifah kala itu, sehingga khalifah tersebut itu mengumpulkan para tokoh agama maupun para keturunan Sayyidina Ali untuk memberikan jawaban atau untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dan kemudian mereka pun menyebutkan sebuah riwayat bahwa Zainab telah wafat. Apa yang kamu katakan untuk menjawab pernyataan mereka? Khalifah Kemudian mereka juga bersaksi bahwa sebenarnya Zainab itu sudah wafat sekitar 200 tahunan yang lalu. Tapi kenapa kok sekarang muncul lagi seorang perempuan yang mengaku bernama Zainab dan mengaku sebagai cucu Nabi? Bertanya penuh selidik kepada Zainab. Zainab menjawab, itu riwayat palsu dan keji. Karena sesungguhnya, privasiku terjaga dari pengetahuan orang-orang. Nah ini alasan si perempuan yang mengaku bernama Zainab tadi seperti itu. Jadi menganggap orang-orang itu tidak tahu apa-apa. Sehingga seolah-olah hanya dia sendiri yang tahu tentang dirinya. Tentang kapan ia lahir, tentang kapan ia wafat. Bahkan mereka tidak tahu tentang kehidupan dan kematianku. Zainab mematahkan tuduhan itu dengan penuh percaya diri. Kemudian Khalifah bertanya kepada jamaah yang dia kumpulkan. Adakah kalian memiliki bukti yang dapat mengungkap tipu daya wanita ini selain riwayat yang kalian sampaikan? Sayangnya mereka menjawab, tidak. Karena merasa alasan tadi itu tidak begitu kuat untuk membantah pengakuan si perempuan yang mengaku bernama Zainab dan mengaku sebagai cucu Nabi tadi, maka sang khalifah pun mengambil cara atau mencari cara agar bisa memberikan hujah atau dalil atau alasan untuk mematahkan keyakinan si perempuan yang mengaku bernama Zainab dan mengaku sebagai cucu Nabi tersebut. Namun beberapa saat kemudian, sebagian mereka menawarkan satu solusi untuk memecahkan masalah ini dengan mendatangkan Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib
yang mempunyai lakop atau nama panggilan Al-Hadi. Setelah disampaikan kepadanya apa yang sedang terjadi, Al-Hadi pun menegaskan bahwa Zainab putri Ali bin Abi Thalib sudah lama meninggal dengan menyebutkan tahun, bulan, dan hari kematiannya. Dan setelah dikonfirmasi kepada keturunan Sayyidina Ali yang masih lurus, itu ternyata memang faktanya bahwa Zainab, cucu Kanjeng Nabi, itu memang sudah wafat. Ada tahunnya, ada tanggalnya. Jadi datanya itu valid. Tapi kenapa sekarang kok ada lagi yang muncul yang mengaku sebagai Zainab dan mengaku sebagai cucu Nabi? Tapi bukan jawaban seperti ini yang diinginkan sang khalifah. Beliau bahkan berjanji tidak akan melepaskan Zainab sebelum membungkamnya dengan hujah yang kuat. Tiba-tiba, Ali Al-Hadi bersuara lantang dan mengajukan sebuah tantangan untuk mengungkap tipu daya Zainab yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah itu. Jika benar dia adalah anak Fatimah, sesungguhnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan-hewan buas, maka datangkanlah hewan buas kepadanya, dan lemparkan ia di tengah kerumunan hewan buas itu. Nah, ini salah satu keturunan Sayyidina Ali itu mempunyai cara, yakni mengatakan bahwa keturunan Sayyidina Ali itu kan tidak akan dimakan oleh binatang buas. Maka sebagai cara untuk mengetes orang tersebut itu keturunan Sayyidina Ali atau bukan, itu dimasukkan ke suatu lokasi di mana di situ banyak binatang buasnya. Nanti dimakan atau tidak? Tidak. Teriak Zainab yang raut wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Otomatis perempuan yang mengaku bernama Zainab dan mengaku sebagai cucu Nabi itu menolak tawaran seperti itu. Karena mungkin dia sudah khawatir kalau akan dimakan atau dimangsa oleh binatang buas tersebut. Ini hanyalah cara agar dia bisa membunuhku. Kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Demikian. Kemudian dia berbalik bertanya dan menyarankan kenapa tidak kamu saja yang melakukan hal itu. Demikianlah Zainab berusaha membela diri. Dengan tenang, Ali Al-Hadi berkata, "Ya, aku berani membuktikannya." Dan beberapa saat kemudian, ia dimasukkan ke dalam sebuah kandang singa. Perlahan-lahan, 6 ekor singa yang ada di dalam kandang itu mendekati Ali satu persatu. Dengan lembut, tangan Ali membelai kepala singa-singa yang mendekatinya. Kemudian Ali Al-Hadi tadi menunjukkan hal itu. Dia benar-benar masuk ke kandang yang dimana di situ banyak singanya. Dan ternyata singa-singa tersebut itu tidak melukai apalagi sampai memangsa orang tersebut. Sehingga ini menjadi bukti atau sebagai tanda bahwa beliau ini adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian si perempuan yang mengaku bernama Zainab, yang mengaku sebagai cucu Nabi, itu tidak berani melakukannya. Binatang-binatang buas itu pun menjadi jinak dan penurut di hadapan Ali Al-Hadi. Semua orang takjub. Begitu Ali Al-Hadi keluar dari kandang dengan selamat, Zainab pun hanya terdiam 1000 bahasa. Dan, akhirnya, ia mengakui kebohongannya selama ini yang selalu mengaku-ngaku keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah terjadi hal seperti itu, perempuan tadi itu mengakui bahwa apa yang ia sampaikan selama ini adalah bohong. Dia mengakui bahwa dia itu sebenarnya bukan keturunan Kanjeng Nabi. Saat itulah ia dijuluki Zainab Al-Kadzabah. Akhirnya ada julukan Zainab Al-Kadzab atau Zainab sang pembohong. Makanya sekarang itu kalau lagi ada polemik nasab seperti ini, itu ada juga usul-usul yang nyeleneh yang kadang-kadang menyarankan agar orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang selama ini mengaku dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi, itu agar dites, dimasukkan ke kandang hewan buas, nanti dimakan atau tidak. Kan kayak gitu juga. Jadi sebenarnya hal seperti ini adalah sesuatu hal yang memang zaman dahulu itu sudah terjadi. Adanya pengakuan atau pengklaiman atau pemalsuan, mengaku diri, mengaku kelompok sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Padahal tidak ada bukti, tidak ada data valid yang menyatakan bahwa mereka adalah cucu Nabi atau keturunan Kanjeng Nabi. Namun sebagaimana yang ada dalam sejarah, hal itu pasti juga akan terungkap oleh kebenaran yang ada. Sehingga sekarang kita seharusnya itu mendukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang selama ini memang menyatakan bahwa nasab para Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 maupun abad ke-8. Dan hingga saat ini pula para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu tidak bisa membantahnya. Itu membuktikan bahwa mereka itu memang benar-benar bukanlah dzurriyyah Nabi. Kalau misalkan mereka itu masih ngotot dan masih mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, apa perlu dicoba seperti kejadian di masa dinasti Abbasiyah kala itu, yakni dimasukkan ke kandang yang dimana di situ terdapat banyak hewan buasnya. Nanti dimakan atau tidak?
Seperti itu.